Hanya dalam 5 bulan, duet Fajar Alfian dan M. Shohibul Fikri melesat ke top 6 dunia. Tapi, rahasia lonjakan ini bikin penasaran. Bayangkan, kamu baru 5 bulan dipasangkan, tapi sudah membuat peta ganda putra dunia ikut bergeser dan semua kamera menyorot namamu. Itulah yang terjadi pada Fajar Alfian dan M. Shohibul Fikri. Duet baru yang tiba-tiba jadi pembicaraan karena ritme mereka seperti sudah bersama bertahun-tahun. Padahal, Fajar pernah berada di puncak dunia saat berpasangan dengan Rian Ardianto pada 2022. Jadi, tekanan untuk kembali besar sekali. Benar, dan keputusan PPPBSI pada Juli 2025 memasangkan Fajar dengan Fikri menjadi taruhan besar. Apalagi debutnya langsung di Jepang Open. Yang bikin merinding, setelah Jepang Open mereka tancap gas dan merebut Victor China Open. Di final menundukkan Chia dan Soh dengan skor 21-15, lalu 21-14. Skor itu bukan cuma angka, itu pernyataan bahwa mereka siap bersaing dengan ganda mapan. Dan permainan cepat mereka seperti menabrak ekspektasi semua orang. Setelah itu, mereka tidak mengendur. Semifinal di Li-Ning China Masters, lalu final di Korea Open, Denmark Open, French Open, sampai Satio Australian Open. Rangkaian hasil itu membuat BWF menempatkan mereka di urutan 6 dunia dengan poin 74.390, padahal baru 9 turnamen. Bandingkan dengan ganda putra lain yang rata-rata tampil 17 hingga 21 turnamen pada musim yang sama. Jarak itu luar biasa singkat. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya kunci meledaknya duet ini? Dan mengapa mereka bisa mencetak Fajar Fikri top 6 dunia begitu cepat? Dari sisi teknis, Fajar membawa pengalaman level 1 dunia, sementara Fikri membawa ketenangan dan pola permainan yang membuat ritme mereka jarang rusak. Kombinasi itu terlihat ketika mereka bertahan di rally panjang, lalu tiba-tiba berubah agresif dengan serangan depan yang memaksa lawan menebak. Ada momen ketika lawan merasa aman, tapi dalam satu putaran net, Fajar membaca celah, dan Fikri sudah menutup area belakang dengan pengembalian tajam. Chemistry ini terasa alami, seolah keduanya berbicara tanpa suara. Dan itulah yang sering membuat pasangan baru kesulitan sejak awal. Menariknya, mereka tidak terlihat takut pada nama besar, karena setiap laga besar seperti uji mental. Justru mereka terlihat lebih berani dan rapi. Itulah mengapa Victor China Open terasa seperti ledakan, karena mereka tidak hanya menang, tapi menunjukkan pola permainan yang stabil dari awal sampai akhir. Di balik itu, ada dorongan dari PPPBSI yang ingin menyiapkan kombinasi baru untuk masa depan ganda putra Indonesia. Dan ketika targetnya jelas, Fajar dan Fikri menjawab dengan hasil, bukan sekadar janji, membuat mereka langsung disorot sebagai proyek utama. Namun, ada sisi lain, beban di pundak Fajar sangat besar, karena publik membandingkan duet baru ini dengan capaian bersama Rian sebelumnya. Tekanan semacam itu bisa merusak fokus, tapi justru terlihat Fajar seperti menemukan energi baru, mungkin karena peran dan distribusi tugas berbeda. Fikri pun tidak sekadar pendamping, dia menjadi penentu tempo, terutama ketika pertandingan berjalan ketat dan mental lawan mulai goyah. Di lapangan, mereka seperti memerangkap lawan dengan variasi servis, lalu menutup jalur balik, sehingga serangan lawan selalu terpecah. Ketika melawan pasangan Malaysia di final China Open, pola itu terlihat jelas. Mereka menutup ruang dan membuat lawan bermain di wilayah sempit. Ini menjelaskan mengapa 9 turnamen saja cukup membuat mereka meroket, karena setiap event menghadirkan konsistensi, bukan sekadar keberuntungan. Meski begitu, perjalanan masih panjang, karena mempertahankan posisi top 6 dunia jauh lebih sulit daripada naik ke sana. Setiap pasangan akan menyiapkan analisis khusus untuk menghadapi mereka, dan satu penyesuaian kecil bisa menentukan nasib gelar. Jadi ujian terbesar mereka bukan lagi debut, melainkan bagaimana mengelola ekspektasi dan menjaga detail-detail kecil yang selama ini jadi kekuatan. Jika mereka gagal menjaga ritme, ranking bisa turun cepat. Tetapi jika konsisten, duet ini bisa menjadi simbol kebangkitan ganda putra Indonesia. Dalam konteks BWF, mereka juga sedang mengejar dominasi yang selama ini dihuni pasangan besar. Jadi setiap turnamen menjadi panggung pembuktian. Inilah sebabnya publik terus menanti. Apakah mereka akan mengubah peta persaingan atau justru menjadi kejutan sesaat yang sekira pudar? Apapun jawabannya, cerita 5 bulan berpasangan ini sudah menyalakan rasa penasaran karena laju mereka terlalu cepat untuk diabaikan. Dan jika tren ini berlanjut, kita mungkin menyaksikan kisah langka tentang pasangan baru yang menantang hierarki, lalu menulis sejarah baru. Tapi di balik statistik, kisah ini juga soal adaptasi latihan, pola komunikasi, dan keberanian mengganti kebiasaan agar pasangan baru cepat menyatu. Dan justru karena mereka sedang naik, sorotan media makin tajam, sehingga setiap langkah kecil akan memicu drama baru bagi para penggemar. Cause I'm a
Di Malaysia Open 2026, Jonathan Christie start mulus. Tapi bayang-bayang lawan berat membuat setiap langkah terasa seperti ujian musim. Malaysia Open 2026 resmi digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Dan Jonathan Christie langsung jadi sorotan pembuka. Turnamen pembuka BWF World Tour 2026 ini menjadi panggung awal Jojo untuk menguji konsistensi dan mental juaranya. Status unggulan keempat memberi jalur yang terlihat ramah, tetapi tekanan tetap besar karena 3 nama di atasnya. Shi Yuki, Kunlavut Vititsarn, dan Anders Antonsen. Posisi itu seperti tiket manis, namun juga target di punggung, sebab setiap lawan ingin menjatuhkan unggulan sejak babak awal. Musim 2025 memberi modal nyata. 3 gelar besar sudah diraih, Denmark Open, Korea Open, dan Hilo Open. Tambahan runner-up Indonesia Masters dan semifinal India Open membuktikan stabilitas, sebuah pondasi yang membuat percaya diri Jojo melambung. Di babak 32 besar, lawan pertama adalah Li Chia-hao dari Taiwan. Duel yang menuntut fokus tanpa jeda. Secara ranking dan pengalaman, Jojo diunggulkan, tetapi babak pembuka sering menjadi perang mental yang diam-diam menjerat. Skenario berikutnya juga menarik. Pemenang Leong Junhao atau Wang Zhengxing berpotensi menunggu di babak 16 besar. Keduanya dikenal cepat dan ulet, gaya yang bisa menguji kesabaran Jojo, terutama saat rally panjang dan tempo berubah mendadak. Namun tantangan paling berat diprediksi hadir di perempat final. Kemungkinan bertemu Lu Guangzhou atau unggulan ke-8 Jepang. Lawan di fase itu biasanya punya disiplin keras dan daya tahan tinggi, memaksa Jojo menjaga ketenangan di setiap poin krusial. Jonathan datang sebagai pemain independen, membuat setiap kemenangan terasa lebih personal, lebih dekat dengan narasi pembuktian diri. Di sisi lain, Malaysia Open 2026 juga jadi kesempatan memperbaiki hasil tahun lalu yang belum maksimal. Tekanan ranking menjadi bahan bakar, karena turnamen Super 1000 menawarkan poin besar yang bisa mengangkat posisi dunia. Itulah alasan start mulus saja tidak cukup. Jojo butuh ritme stabil, servis akurat, dan keputusan taktis yang matang. Bayangkan atmosfer Axiata Arena, lampu terang, kamera menyolot, dan setiap gerak kecil menjadi headline. Dalam situasi itu, fokus menjadi senjata, terutama ketika lawan berusaha menggoda dengan rally cepat dan drop tipis. Strategi Jojo yang mengandalkan variasi tempo akan diuji. Apakah ia mampu mematahkan pola lawan sejak awal rally? Jika sukses, ia bisa memegang kontrol permainan, memaksa lawan mengejar, bukan sebaliknya. Tetapi bila ritme lepas, pertandingan bisa berubah jadi kejar-kejaran, dan unggulan keempat pun rawan tersandung. Disinilah kualitas mental juara diuji. Apakah Jojo mampu mengubah tekanan menjadi energi positif? Kabar baiknya, kepercayaan diri dari musim lalu bukan cerita kosong. Ia sudah tahu caranya meredam badai. Namun lawan-lawan baru selalu punya kejutan, apalagi mereka datang dengan semangat menggoyang peta kekuatan. Selain Jojo, Indonesia menurunkan Alwi Farhan, peraih emas SEA Games 2025, sebagai sinyal regenerasi. Kehadiran Alwi memberi warna, menambah tensi sektor tunggal putra, dan membuat publik berharap lebih dari satu kejutan. Namun fokus utama tetap di Jonathan, karena ia yang memikul harapan untuk membuka musim dengan hasil solid. Setiap langkahnya di Malaysia Open 2026 seolah membaca peta, mana jalur aman, mana perang besar. Jadwal awal bulan Januari, dari tanggal 6 sampai 11, membuat kondisi fisik jadi sorotan karena pemulihan pramusim belum lama. Jojo harus cepat menemukan sentuhan, karena lawan biasanya tampil lepas pada awal musim dan mengejutkan favorit dengan serangan pertama. Ia juga perlu mengelola rally panjang agar tidak boros energi, memilih momen agresif, lalu menutup poin dengan smash yang terukur. Tim analisisnya akan membaca video lawan, mencari pola servis dan kecenderungan footwork agar strategi di lapangan lebih tajam. Dukungan penonton Indonesia di Tribun Axiata Arena bisa menjadi dorongan ekstra, tetapi juga menambah ekspektasi yang harus dijawab. Bila Jojo mampu menstabilkan permainan sejak game awal, tekanan bakal berbalik, dan lawan mulai ragu terhadap rencana mereka. Kalau ia melewati babak awal dengan cepat, kepercayaan diri akan melonjak, dan tekanan justru beralih ke lawan. Sebaliknya, laga ketat di awal bisa menguras energi, membuat tantangan perempat final terasa lebih berat. Itulah sebabnya laga pembuka melawan Li Chia-hao bukan sekedar formalitas, melainkan gerbang psikologis. Publik menunggu, apakah Jojo akan tampil tajam atau justru terjebak drama panjang yang menguras stamina. Apapun skenario yang terjadi, Malaysia Open 2026 menjadi panggung awal untuk membentuk narasi musim. Dan ketika sorotan kamera menyala, pertanyaan besarnya sederhana. Mampukah Jonathan Christie menjaga start mulus hingga babak krusial? Sorot itu menegaskan bahwa setiap rally di Kuala Lumpur menyimpan tekanan besar sekali.